Puji syukur, Alhamdulillah, baru saja kita tunaikan sholat subuh berjamaah, sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat, sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia seisinya. Teriring doa semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita masih di bulan Syawal. Saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kajian kita terakhir tentang apa ya? Apa? Ya. Tahapan kronologis pembentukan karakter. Saya sedikit mengulang ya, Bos sekalian. Aktualisasi dari elemen dasar itu ada syahadah sebagai pintu gerbang iman. Lalu setelah pintu gerbang imannya terbuka, kita mesti harus berkomunikasi dengan Tuhan, yang kemudian dikenal dengan komunikasi transendental atau sholat. Dijaga dengan zakat sebagai pensucian jiwa, harta, dan pemberdayaan umat. Kemudian ditingkatkan kualitas diri kita dengan puasa, lalu terimplementasi dalam haji, yaitu persaudaraan dan perdamaian. Disitulah lalu kita masuk kepada karakter Quran yang kita kenal di dalam Living Quran itu di segmen tahapan kronologi pembentukan karakter Quran. Ada 12 ya. Ada 12. Dari mulai khuluqin azim atau khuluqun azim kita sudah. Lalu ahsanu taqwim yang terakhir ya. Ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia sebagai ahsanu taqwim. Ahsanu taqwim itu diartikan di dalam terjemah Kementerian Agama sebaik-baik bentuk. Tapi bukan berarti ahsanu taqwim ini pengertiannya physically. Yang dimaksud ahsanu taqwim itu bukan kalau kita melihat laki-laki yang ganteng berarti hidungnya mancung, gitu ya. Tubuhnya atletis, perutnya six packs, gitu misalnya gitu. Atau ketika kita melihat perempuan berarti ya hidung mancung, bibir sensual, begitu ya, tidak. Ahsanut taqwim itu bukan berarti fisik. Maka al-insan di dalam ahsanut taqwim itu apabila dia memiliki 4 keistimewaan. Yang pertama adalah ilmu. Ahsanut taqwim harus memiliki ilmu, pengetahuan sebagai upaya peningkatan kualitas iman. Yang kedua, orang disebut ahsanut taqwim apabila dia memiliki al-bayan, kemampuan berkomunikasi yang akan menunjukkan kualitas sosial. Orang ilmunya tinggi, belajarnya di Amerika, diteruskan di Eropa gitu misalnya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan berkomunikasi, dia akan mengalami kesulitan. Komunikasi itu ada berapa sekalian? Yang pernah saya sampaikan. Yang pertama komunikasi intrapersonal. Komunikasi diri kita kepada diri kita, itu yang kemudian kita kenal dengan muhasabah.
Yang kedua, komunikasi antar personal. Misalnya kita ketemu teman di Nurul Qalbi, assalamualaikum, apa kabar, masya Allah sudah lama tak baswo gitu misalnya gitu ya. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi antara seseorang dengan orang banyak. Dan yang terakhir tadi saya sebutkan sebagai komunikasi transindental gitu. Nah, kemampuan berkomunikasi bagi seseorang akan menentukan prestasinya. Gitu kan? Ada orang ketika dulu kita belajar di SMA kok biasa-biasa saja gitu. Juara kelas juga nggak pernah gitu. Tapi karena punya kemampuan berkomunikasi, dia jauh lebih sukses daripada orang yang dulu belajar dengan tekun, juara kelas dan seterusnya. Kan ada seperti itu ya? Ada. Kawan kita yang di SMA juara bla 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 itu akhirnya jadi dosen. Gitu. Ternyata yang biasa-biasa saja jadi politisi, akhirnya jadi anggota DPR, jadi menteri gitu ya. Karena kemampuan komunikasi. Lalu yang ketiga, seseorang akan disebut dengan ahsanut taqwim apabila memiliki al-aql, kemampuan berpikir, kemampuan intelektual. Dan yang terakhir, at-tamyiz, kemampuan mengambil keputusan. Itulah yang disebut dengan kualitas kepemimpinan. Decision makernya itu luar biasa. Nah, Bapak sekalian, di dalam 12 langkah pembentukan karakter, yang pertama, khuluqun azim, yang menjadi misi kenabian, akhlak Al-Quran. Ini menjadi penting. Seseorang sebelum menjadi apa-apa itu mesti landasannya khuluqun azim, yang kemudian terimplementasi dalam bentuk adab. Maka sering kita dengar adab itu lebih utama daripada ilmu, gitu ya. Maka khuluqun azim itu menjadi landasan utamanya. Baru tadi itu kita ahsanut taqwim. Nah, setelah orang itu disebut ahsanut taqwim, maka dia layak menjadi khalifah fil ard. Gitu. Khalifah fil ard. Khalifah itu artinya pemimpin atau wakil Tuhan, pemakmur bumi, penegak syariat, tunduk dan patuh, tidak berbuat kerusakan, itu khalifah fil ard. Nah, kalau kita berbicara tentang khalifah fil ard, itu sudah pasti akan berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau tidak salah saya sudah pernah bercerita tentang Azazil. Jadi sebelum Allah mempermaklumkan akan mengangkat khalifah di muka bumi, sebetulnya sudah ada indikasi. Satu hari di alam malakut, alamnya malaikat itu gempar karena ada isu bahwa akan ada hamba Allah yang telah mengabdi ribuan tahun lamanya akan terusir dari surga. Ini diceritakan di tafsir Ibnu Katsir atau juga di tafsir-tafsir yang lain. Begitu pula kalau kita lihat di cerita-cerita Israiliyat, ini juga muncul. Azazil ini dulunya orok iblis, orok jin maksud saya. Kan sebelum manusia menjadi khalifah di muka bumi, bumi ini dihuni atau dikuasai oleh jin. Tapi jin ini melakukan kerusakan di muka bumi. Akhirnya Allah meminta kepada para malaikat untuk mengusirnya dia dari daratan. Dan mereka pun akhirnya keluar dari daratan. Dan mereka bersemayam di
lautan. Laut dan darat itu luasan mana? Laut 71% kalau nggak salah ya. Sementara daratan hanya 29%. Mereka pergi ke laut itu dengan anggapan bahwa dia lebih berkuasa, lebih besar daripada nanti penguasa yang ada di daratan. Gitu. Nah, pada saat jin itu terusir dari daratan, ternyata ada orok jin yang tertinggal. Maka para malaikat sepakat untuk mengasuhnya, diasuh oleh malaikat. Bayangkan yang mengasuh malaikat, berarti kan bukan hanya satu. Nah, karena diasuh oleh malaikat, jin ini menjadi makhluk yang ketakwaannya hampir melebihi malaikat. Sehingga terkenal di setiap langit, dari langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, terkenal. Maka diberi nama Azazil, makhluk Allah yang mulia. Makhluk Allah yang mulia. Nah, ketika ada berita bahwa akan ada makhluk Allah yang sudah mengabdi ribuan tahun akan terusir dari alam malaikat, lalu Azazil bertanya kepada Mikail. Ini bukan cerita saya membaca di buku ya. Mikail, kira-kira di antara sekian ribu malaikat itu siapa yang akan terusir? Malaikat Mikail menjawab, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kita tunggu sajalah bagaimana Allah kuasanya. Tapi ternyata informasi itu lama nggak muncul, sehingga akhirnya Allah pun mempermaklumkan akan menjadikan khalifah di muka bumi karena di daratan itu sudah nggak ada jin, gitu. Tidak ada lagi yang menjadi wakil Allah di daratan. Nah, akhirnya Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat menjawab kan? Qalu, mereka berkata. Kalau saya mengatakan malaikat itu berarti bukan satu. Itu bentuk jamak dari malakun. Kalau malaikatnya satu itu malakun. Kalau malaikatnya lebih dari satu, malaika. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhan, apakah engkau akan menjadikan khalifah yang nanti akan di bumi ini orang yang nanti suatu saat membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena menunjukkan ada pengalaman bahwa sebelumnya terjadi kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh jin yang sudah terusir. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidakkah cukup kami senantiasa memuji dan mensucikanmu? Lalu Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih tahu daripada kamu. Singkat cerita, ternyata yang menjadi khalifah itu bukan dari bangsa jin, tetapi yang diangkat adalah dari bangsa manusia. Setelah terjadi fit and proper test antara malaikat dengan manusia, ternyata manusia jauh lebih hebat daripada malaikat. Buktinya sampai hari ini tidak ada pernah malaikat yang bisa bikin sepeda, apalagi motor, apalagi mobil, pesawat, gedung-gedung yang tinggi, nggak ada.
Yang mampu membuat semacam itu adalah manusia. Maka ketika Adam itu sebagai khalifah lalu mampu bersaing dengan malaikat pada saat fit and proper test, maka Allah pun meminta kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya. Gitu kan? Kecuali iblis. Iblis itu artinya apa? Tertutup. Atau bisa juga diartikan terlaknat. Gitu. Dan iblis itulah Azazil. Jadi jin yang kemudian dia diasuh oleh malaikat menjadi hamba Allah yang beriman bertakwa, lalu dia diberikan nama Azazil, kemuliaan, orang yang memiliki kemuliaan. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada Adam, dia menolak, maka Allah memanggilnya iblis. Gitu. Memanggilnya iblis. Orang yang sudah tertutup hatinya. Maka ketika ditanya, iblis, kenapa engkau tidak mau untuk memberikan penghormatan kepada Adam? Apa kata dia? Muncullah karakter aslinya. Gitu kan? Aku ini lebih baik daripada Adam. Itu karakter asli jin itu. Karakter asli iblis, setan itu begitu. Aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sementara engkau jadikan dia dari tanah. Ternyata sifat asobiyah, merasa lebih baik daripada orang lain, itu sudah ada sejak zaman itu. Kalau hari ini ada orang merasa lebih baik, nasabnya misalnya gitu ya, keturunannya, atau merasa lebih pintar daripada yang lain, atau merasa lebih berkuasa, itu sebetulnya karakter iblis tuh. Jangan lupa. Apalagi kalau ada orang merasa dirinya paling bertakwa, itu lebih berbahaya. Begitu ya. Itulah Azazil yang tadinya jin lalu diasuh oleh malaikat sehingga menjadi mulia, tapi ketika Allah meminta untuk memberikan penghormatan kepada Adam menolak, akhirnya dia terusir dari surga. Dari surga. Nah, itulah asal usul kita kemudian kenal khalifah fil ard. Ternyata yang layak untuk menjadi khalifah adalah manusia. Maka ketika dia menjadi khalifah fil ard, manusialah yang mampu membangun peradaban. Gitu ya, membangun peradaban. Maka landasan teoritis manusia sebagai khalifah fil ard dan mampu untuk membangun peradaban, yang pertama, khalifah fil ard itu manusia mampu mengelola bumi. Dia diberi mandat oleh Allah untuk membangun kehidupan di bumi. Seandainya Adam itu manusia pertama, maka Adam itulah yang pertama kali membangun peradaban. Misalnya, ketika Adam sudah punya anak namanya Habil dan Kabil, gitu kan? Dalam beberapa riwayat sejarah itu, Hawa ketika melahirkan, sekali melahirkan itu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, kembar pertama itu namanya Kabil dan Iklima. Kembaran kedua namanya Habil dan Labuda. Gitu. Ternyata Habil dan Kabil ketika sudah mulai dewasa, tumbuh
ini rasa cintanya gitu. Akhirnya akhirnya Adam itu meminta petunjuk kepada Allah bagaimana cara menikahkan kedua anak saya. Itu harus disilang. Kabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Kabil nggak terima karena merasa kembarannya itu lebih cantik daripada Labuda. Wah, terjadilah perdebatan di situ. Akhirnya Nabi Adam pun meminta petunjuk kepada Allah bagaimana cara mengambil keputusan. Ya sudah, mereka masing-masing kan punya kemampuan. Kalau Kabil itu bertani. Kalau Habil itu beternak. Maka Allah menyampaikan, kurbankan hasil dari pertanian dan peternakan mereka. Kalau kalimat atau diksi yang digunakan itu pertanian dan peternakan, itu artinya Adam sudah bukan lagi manusia nomaden. Gitu. Sudah ada budaya di situ. Kalau sudah ada budaya berarti sudah ada peradaban. Gitu. Lalu Kabil pun memberikan kurbannya berupa buah-buahan. Sedangkan Habil itu memberikan seekor domba yang besar. Gitu. Ternyata Allah tidak menerima kurbannya Kabil. Kenapa? Karena yang disuguhkan adalah hasil pertanian yang buruk. Sementara Habil memberikan hasil dari peternakannya yang terbaik. Disitulah akhirnya muncul iri dengki sehingga Habil pun akhirnya dibunuh oleh Kabil. Nah, mestinya sebagai khalifah fil ard kan nggak begitu. Apalagi kalau merujuk kepada ahsanut takwim tadi, punya al-aqal. Nggak begitu cara penyelesaiannya. Tapi ternyata peradaban yang pertama kali dibangun oleh Adam, kemudian tercoreng oleh anaknya sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itulah peradaban bukan hanya sekedar kemajuan materi, tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Hari ini yang disebut peradaban adalah ketika misalnya sebuah negara itu memiliki persenjataan yang lengkap. Perlombaan nuklir misalnya. Gitu kan? Padahal mestinya nuklir itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Begitu ya? Tapi ternyata ukuran sebuah negara memiliki peradaban yang tinggi apabila memiliki persenjataan yang kuat. Dan itu terjadi hari ini. Begitu kan? Negara yang punya peradaban yang tinggi, Amerika, Rusia, lalu Cina, beberapa negara Eropa. Saya nggak tahu kalau Indonesia itu. Sekarang Indonesia sudah mulai ingin seperti negara-negara itu tuh. Membeli beberapa jet tempur yang baru. Bahkan akan membeli atau mendapatkan hibah kapal perang misalnya gitu ya. Itu yang menjadi ukuran saat sekarang ini. Apa yang terjadi? Akhirnya negara yang merasa peradabannya tinggi dengan kekuatan militer yang kuat, akhirnya menjajah negara lain. Contoh yang terbaru misalnya Amerika dengan Venezuela, gitu kan? Presiden dari Maduro, gitu kan? Presiden Maduro, Masya Allah, itu seorang presiden kok ditangkap oleh negara lain, gitu kan?
Akhirnya Amerika seperti yang kita sudah tahu ingin mencoba melakukannya kepada Iran. Tapi ternyata sampai hari ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi teori yang dimiliki oleh Amerika seperti halnya dilakukan Amerika kepada Libya dan mana lagi? Libya, Irak misalnya. Dengan dibunuh presidennya akan habis. Ternyata di Iran tidak. Gitu. Kalau saya belajar tentang peradaban Persia, ketika Madinah baru dideklarasikan menjadi sebuah negara baru oleh Rasulullah, Persia itu usianya sudah 6.000 tahun. Sementara Romawi itu baru 1.500 tahun peradabannya. Sehingga kemudian hari ini para pengamat terutama mengatakan bahwa untuk mengalahkan Iran itu tidak mudah karena memiliki peradaban yang sudah tua. Nah, Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW itu baru 4 tahun menjadi Nabi dan Rasul, terjadi pertempuran pertama tuh antara Persia dengan Romawi. Lalu Romawi dikalahkan. Begitu ya, dikalahkan. Rasulullah merasa khawatir ketika Romawi dikalahkan. Kenapa? Karena Persia peradabannya saat itu sebagai peradaban Majusi, penyembah api. Kenapa khawatir? Khawatirnya adalah ketika Persia menang dengan peradaban Majusi itu akan memberikan pengaruh dan dampak yang kuat terhadap bangsa Arab yang menyembah berhala. Tapi Allah katakan nanti dalam waktu dekat akan bergantian. Persia akan dikalahkan oleh Romawi. Ternyata setelah 7 tahun benar tuh. Persia dikalahkan oleh Romawi. Gitu. Dan ternyata setelah itu nggak ada perang lagi. Perangnya itu bukan antara Persia dengan Romawi, tetapi proksinya saja. Proksinya. Karena Romawi punya kerajaan namanya Lakhmidin, itu proksinya tuh. Sementara Romawi juga punya negara yang menjadi proksinya. Nah, yang perang itu antara dua proksi itu. Dan setelah itu tidak ada lagi perang besar antara Romawi dengan Persia. Nah, itulah peradaban. Sudah muncul. Lalu kalau kita lihat lagi bagaimana misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir kira-kira di tahun 2000-an sebelum Masehi. Ketika Nabi Ibrahim lahir kan sudah ada banyak kerajaan di situ. Bahkan jauh sebelum Nabi Ibrahim, ketika Nabi Idris lahir, Nabi Idrislah yang membangun kota-kota yang ada di Mesopotamia. Tidak kurang dari 78 kota dibangun oleh Nabi Idris. Nabi Idris selisihnya dengan Nabi Adam itu berapa tahun? Kira-kira sekitar 1000 tahunan lah. Kira-kira 1000 tahun. Nabi Adam itu lahir tahun berapa? 5.800 tahun sebelum Masehi. Nah, artinya peradaban itu jauh sudah ada sebelum Nabi Ibrahim ada. Karena menganggap Nabi Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang kemudian para nabi itulah yang memperbaiki peradaban manusia. Gitu ya. Makanya manusia sebagai khalifah fil ard itu menjadi khalifah atau wakil Tuhan untuk mengelola bumi, sehingga diberikan mandat untuk membangun kehidupan di bumi ini. Lalu yang kedua, peradaban harus dibangun dengan keadilan. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi.
Kalau yang pertama tadi Adam kan? Yang kedua Daud. Daud membangun sebuah peradaban yang saat itu belum pernah ada. Dia bukan hanya seorang raja, tetapi dia juga seorang nabi. Sebelumnya kan nggak ada. Gitu. Nah, maka ketika Nabi Daud itu diangkat menjadi raja dan dia dirinya sebagai seorang nabi, maka dia diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun peradabannya itu dengan keadilan dan juga dengan kepemimpinan. Karena saat itulah raja yang sekaligus nabi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Wa yudillaka an sabilillah, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Gitu. Jadi ternyata ketika peradaban manusia itu muncul, lalu di situ tidak ada keadilan, pasti akan terjadi kerusakan. Oleh karena itu, tanpa keadilan peradaban akan rusak, walaupun maju secara teknologi. Nah, misalnya sekarang, Israel itu punya nuklir. Gitu kan ya? Punya nuklir. Dan tidak pernah dilaporkan bagaimana kemajuan nuklirnya. Tapi ketika Iran mau punya nuklir gitu kan, dan Iran itu begitu bersahabat ketika dari Badan Nuklir Internasional itu datang, mereka terima dengan sepenuh hati gitu. Tapi kemudian dilarang oleh Amerika sehingga terjadilah peristiwa saat sekarang ini. Artinya tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Maka di awal saya tadi sampaikan bahwa ketika bangsa yang dianggap punya peradaban yang memiliki kekuatan militer, tapi kemudian tidak dilakukan dengan keadilan, maka yang terjadi, saya tidak tahu tuh ke depan itu seperti apa. Kalau orang memprediksi akan terjadi perang dunia ketiga, ya bisa-bisa saja gitu. Bisa saja, tapi kan kemudian setelah itu peradaban manusia akan mundur kembali gitu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, pengelolaan bumi sebagai amanah dan ujian. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Artinya, bos kalian, bahwa kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan itu sebagai alat membangun peradaban. Alatnya di situ tuh. Maka Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai kelompok jin dan manusia, apabila kamu berkeinginan untuk melakukan eksplorasi di langit dan di bumi, silahkan. Diperintahkan oleh Allah itu. Sehingga hari ini ada astronot dari Amerika yang baru saja datang itu dari angkasa gitu, dari ruang angkasa datang untuk melakukan apa? Eksplorasi. Meskipun sampai hari ini mereka belum mampu sepenuhnya. Mereka mencari apa sesungguhnya yang ada di langit itu? Ya, mencari sesuatu yang nggak ada di bumi, gitu kan ya? Nggak ada di bumi. Mereka sekarang mampu misalnya mengambil sebuah kesimpulan dari teleskop Hubble misalnya, bahwa ternyata di alam semesta ini
yang namanya planet itu jumlahnya bukan ratusan ribu, tapi miliaran misalnya. Nah itu kan bagian dari ilmu pengetahuan. Kata Allah, fangfudhu, silakan lakukan, la tangfudhuna illa bisultan. Tapi mereka tidak mampu kecuali dengan kekuatan. Apa itu kekuatannya? Ilmu pengetahuan. Tapi semua itu adalah bagian dari ujian, bukan akhir dari tujuan. Akhir tujuannya adalah bagaimana orang setelah melakukan sebuah eksplorasi, iman dan takwanya meningkat. Oleh karena itu, saya kemarin itu ketemu dengan orang Amerika, datang, lalu ingin melakukan sebuah kerjasama bagaimana Islam di Indonesia itu berpikirnya sudah bukan lagi tekstual, tapi kontekstual. Saya menghargai semangatnya, itu luar biasa. Lalu saya bertanya, kenapa Anda begitu bergairah untuk mengkaji tentang keislaman? Karena menurutnya bahwa selama dirinya menjadi agama sebelumnya, dia berpindah-pindah dari mulai Katolik, kemudian Kristen, kemudian Buddha, Hindu. Akhirnya dia tidak beragama, menjadi ateis. Tapi ketika menemukan Islam, dia merasa ada ketenangan dan mendapatkan jawaban. Itu yang menjadi penting tuh. Dan ternyata kawan-kawan mereka menjadi Islam itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, orang mau masuk Islam biasanya kalau mau apa? Mau menikah kan? Mau menikah, lalu masuk Islam. Setelah itu dibiarkan saja, akhirnya kembali ke agama semula gitu. Tapi orang ini luar biasa. Dia membina para mu'alaf bagaimana agar dia tetap dengan keyakinan keislamannya. Dan ternyata memang tidak mudah gitu. Tidak mudah. Kebanyakan mereka yang masuk Islam itu ternyata karena setelah mengkaji melalui ilmu pengetahuan. Mengkaji melalui ilmu pengetahuan. Sehingga Islamnya jauh lebih kuat dibanding orang yang masuk Islam karena menikah. Itu persoalannya di situ ya. Maka peradaban, membangun peradaban itu bukan menjadi tujuan akhir sebetulnya, tapi sebagai ujian bagaimana dengan peradaban itu justru orang akan iman dan takwanya lebih baik dan meningkat. Sehingga yang keempat, seorang khalifah di muka bumi ketika membangun peradaban itu tidak boleh melakukan kerusakan. Peradaban yang dibangun itu harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekarang misalnya peradaban yang dibangun itu justru merusak kehidupan manusia, lalu pertanyaannya untuk apa? Gitu kan? Saya kasih contoh lagi tentang nuklir misalnya. Nuklir itu sebetulnya bisa digunakan bukan untuk senjata, tetapi misalnya di kedokteran, kalau nggak salah itu di RSCM itu sudah ada tuh, gitu kan ya. Maka itu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan umat manusia. Begitu pula peradaban yang dibangun oleh manusia, bagaimana agar tidak merusak lingkungan. Saya dulu waktu masih jadi guru pernah ikut penelitian yang dilakukan oleh sebuah bank internasional di Jakarta. Saya memberi judul Seandainya Ciliwung Seindah Sungai Efrat, gitu. Karena Sungai Efrat begitu sangat cantik dan luar biasa. Akhirnya saya melakukan penelitian itu.
bukan dari ini, bukan dari penelitian Sungai Ciliwung, bukan dari hulunya, enggak. Saya mulai dari sebelum Lenteng Agung. Harapannya di situ airnya masih bagus. Tapi ternyata air di Sungai Ciliwung itu sebelum Lenteng Agung loh, sudah mendekati Bogor lah gitu ya. Ternyata sudah tidak bisa untuk mencuci. Kalau mencuci saja nggak bisa, berarti tidak layak untuk dikonsumsi. Berakhir di Pasar Rebo, gitu kan. Saya melakukan penelitian itu di Pasar Rebo, masya Allah, itu air Sungai Ciliwung, air yang tercemar. Akhirnya kita diskusi bla 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 bla, kenapa begitu? Ternyata Sungai Ciliwung itu tercemar oleh ini apa namanya ya, industri. Jadi misalnya ada pabrik, lalu ingin membuang limbah, itu bukan ke tempat lain tapi ke Sungai Ciliwung, gitu kan? Akhirnya sampai hari ini Sungai Ciliwung itu bukan menjadi sungai primadona. Bahkan coba kalau di itu yang dekat dengan hotel Atlet itu, sampai waktu beberapa waktu yang lalu itu ditutup kan gitu kan, agar tidak terlihat. Sudah baunya luar biasa, airnya menghitam, gitu kan. Sekarang saya nggak tahu itu apakah airnya sudah tidak hitam apa masih hitam gitu seperti dulu. Sehingga Gubernur DKI pun akhirnya melakukan gerakan apa? Ikan apa namanya, sapu-sapu gitu kan, karena merusak itu, iya di situ di sungai itu. Nah itu artinya bos sekalian, peradaban itu mungkin di Jakarta luar biasa saat sekarang ini, tapi ternyata di satu sisi lingkungannya menjadi rusak. Maka eksploitasi tanpa batas itu bertentangan dengan tugas khalifah. Kemudian yang terakhir, perintah memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ya manusia. Gitu. Manusia dituntut untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Tapi kenyataannya manusia membangun lalu menghancurkannya juga, gitu. Itu bukan hanya hari ini, termasuk ketika peradaban kaum muslimin selama 7 abad itu menjadi peradaban yang paling tinggi. Bahkan bahasa Arab menjadi lingua franca pada saat itu tuh. Kalau sekarang kan lingua francanya kan bahasa Inggris. Selama 7 abad itu bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi internasional. Tapi kemudian runtuh pada tahun berapa itu, 1252 gitu Masehi, di mana Baghdad pada saat itu dengan rajanya Mu'tasim Billah dihancurkan oleh Gulagukan. Udah selesai sampai hari ini. Bukan berarti peradabannya hancur, tapi manusianya sendiri yang peradaban dalam dirinya yang runtuh, sehingga peradaban yang lain pun ikut runtuh gitu. Oleh karena itulah ketika manusia diberikan gelar khalifah fil ard dengan landasan ahsanu takwim dan khuluqun azim, harapannya bumi seperti bumi pada awalnya. Allah ciptakan bumi dengan makhluk yang pertama, yaitu makhluk material gitu ya, air dan sebagainya, lalu tumbuhan, kemudian hewan. Dan terakhir adalah manusia sebagai penjaga bumi itu sendiri. Harapannya seperti itu. Sehingga manusia merasakan bahwa hidup di bumi itu adalah kehidupan yang sempurna. Ketika dia merasa atau manusia merasa kehidupannya sempurna di bumi, harapannya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah khalifah fil ard. Dilandasi dengan ahsanu takwim, dengan 4 daya, lalu dilandasi
yang paling asasi adalah khuluqun azim. Saya kira itu mungkin untuk menyempurnakan. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi diberikan wujud yang tidak ada ikhlas. Selain itu juga diberikan keadaan yang tidak ada tapi biasanya melakukan kesulitan jadi tadi membangun peradaban ya peradaban itu bisa dilihat dalam sejarah. Jadi peradaban yang ada itu ini gagal dibangun dengan dasar ada kesulitan untuk membangun peradaban. Karena itu tidak ada peradaban yang dibangun jadi karena ini mungkin peradaban yang ada itu dihancurkan oleh tidak beraturan. Ini satu mikir ya. Kita sudah diberkati dan adanya tapi sudah sehingga orang dulu ya itu kita juga membangun peradaban diadakan dasar yang harusnya bisa menjadi rujukan bagi umat lain. Tapi ya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, maka landasan peradabannya kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Gitu kan ya? Apa itu? Membangun karakter manusianya. Maka sepanjang turunnya Al-Quran 23 tahun itu sebetulnya membangun manusianya tuh. Membangun manusianya. Gitu. Sehingga yang muncul peradaban pada masa itu bukan teknologi, tapi bagaimana manusia menjadi mulia. Gitu kan ya? Mulia. Lalu muncullah generasi setelah Nabi, namanya Khulafaur Rasyidin. Sudah dilandasi dengan akhlak mulia. Para sahabat masih ada tuh, menjaga tuh. Mulai bangun, bangkit. Tapi di tengah-tengah perjalanan Khulafaur Rasyidin mengalami ujian yang berat, gitu ya, dengan adanya perang Jamal dan perang Siffin. Lalu muncullah Bani Umayyah selama 90 tahun, atau tepatnya 91 tahun. Peradaban sudah mulai bangkit dengan melakukan ekspansi besar-besaran. Nah ternyata Bani Umayyah selama 91 tahun itu hanya mampu untuk melakukan ekspansi saja. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak berkembang seperti halnya sesudah Khulafah Bani Umayyah, tetapi pada masa Bani Abbasiyah tuh. Abbasiyah. Pada saat Bani Abbasiyah itu perluasan wilayah sudah tidak lagi. Tapi bagaimana membangun peradaban. Dan ternyata berhasil. Berhasil. Tapi begitu sudah berkuasa kurang lebih sekitar 5 abad. Gitu. Dan ternyata yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata bukan orang Arab, orang Persia, gitu. Orang Persia di situ. Kenapa? Karena Baghdad kan sebetulnya Persia, gitu kan ya? Irak itu dulu Persia, Persia itu dulu Iran dan Irak, itu Persia tuh. Sehingga pengaruh Persianya begitu sangat kuat
Disitulah peradaban Islam berkembang, muncul sampai 5 abad. Tapi kemudian nubuwah Rasulullah itu terjadi. Rasulullah pernah mengatakan kan, bahwa umatku nanti suatu saat itu menjadi umat yang besar, tapi seperti buih, gitu kan? Para sahabat kan bertanya, apakah pada saat itu peradaban, kemajuan umat Islam besar? Iya, gitu. Tapi itu tadi seperti buih. Lalu para sahabat bertanya, kenapa kemudian nanti suatu saat seperti buih tidak punya kemampuan apapun? Karena umat Islam itu punya penyakit namanya al-wahnu. Sahabat bertanya, apa itu al-wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karohiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sebetulnya penyakitnya itu saja tuh. Ya kan? Kalau dulu yang namanya umat Islam membangun peradaban itu kan tanpa pamrih. Gitu. Bukan karena ingin berkuasa atau meraih kekuasaan, tidak. Gitu. Tapi semata-mata bagaimana agar peradaban itu membantu manusia hidup lebih baik. Akhirnya kan muncul kan tokoh-tokoh gitu, bahkan ketika matematika itu terkenal saat itu, huruf nol itu yang menemukan bukan orang Barat, tapi orang Islam, Al-Khawarizmi itu menemukan angka 0, sifar gitu, baru 1 gitu, baru 1. Lalu berbagai macam peradaban muncul, sehingga para sejarawan itu mengatakan Islam kalau masih berada di Madinah itu tidak akan berkembang seperti saat itu di masa-masa Bani Abbasiyah. Kenapa? Karena ketika Islam bersentuhan dengan peradaban Romawi dan peradaban Persia, maka pada saat itulah Islam menjadi puncak kejayaannya. Gitu. Tapi sekarang kan begitu di tahun 1252 itu runtuh, maka sampai hari ini nggak bangun-bangun, gitu. Kaum muslimin lebih cenderung kepada merujuk kepada apa yang sudah ada sampai hari ini, gitu kan? Ada nggak tafsir baru? Nyaris nggak ada. Kalau toh ada misalnya tafsir Al-Azhar atau tafsir Al-Misbah misalnya, itu pasti rujukannya juga tafsir masa lalu. Lalu kalau kita mau bermadhab, ya kita munculnya hanya 4 mazhab aja kan? Hanafi, Hambali, Syafi'i, lalu Maliki, gitu kan ya? Maliki. Kita selama ini beragama ya ikutnya ya di situ aja. Ibaratnya kita makan ya sudah, ada warung Padang, ada warteg, ada warung Sunda, ada warung Betawi, gitu kan ya? Bisa nggak kita masak sendiri? Gitu, masak sendiri, sehingga muncullah satu madhab baru misalnya, gitu kan ya? Nggak ada yang berani sampai hari ini tuh, nggak ada yang berani. Kita masih mengikuti apa yang sudah ditulis oleh para ulama dahulu, dan saat sekarang ini belum muncul satu gerakan baru bagaimana agar kaum muslimin memiliki satu pandangan baru tentang beragama terutama tuh. Sehingga tidak lagi Syafi'i, Hambali, Hanafi dan seterusnya. Belum ada restoran baru yang menyajikan sesuatu yang baru untuk kaum muslimin. Saya kira itu Pak. Penyakitnya hanya 2, hubbud dunya wa karohiyatul maut, yang meruntuhkan peradaban Islam itu sendiri. Ya. Sepertinya titik balik yang krusial itu pada saat Bani Umayyah itu. Pada saat itu kan pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah. Ya, ke Damaskus.
Jadi kelihatannya pada saat itu juga nilai-nilai pemerintahan yang berdasarkan akhlak sudah dibangun di Madinah itu ditinggal. Yang tidak sedang masuk, mereka lebih dulu membangun peradaban berorientasi pada yang dikatakan mencontoh tentang cara menghormati dan sebagainya. Mulai dari situ mulai ada kerajaan, mulai ada dinasti yang dikuasai oleh keturunan. Dan itu kan tidak ada nilai-nilai pada saat pemerintahan. Saya kira di situ yang ada cerita dibangun peradaban yang sebenarnya tidak berdasarkan apapun ya, berdasarkan hal-hal yang lain, tapi yang sifatnya duniawi. Ya, boleh jadi. Tapi harus ingat, di pertengahan gejolak politiknya Bani Umayyah yang dianggapnya bukan lagi berorientasi kepada keislaman, muncullah Umar bin Abdul Aziz, gitu kan ya. Meskipun itu hanya 3 tahun, tapi bisa mengubah segala-galanya tuh, mengubah segala-galanya. Tapi jangan lupa pula bahwa Daulah Abbasiyah itu juga lebih jauh kan. Kalau dari Madinah ke Damaskus berarti kan ke barat, gitu kan ya. Tapi ketika dari Madinah ke Baghdad itu ke timur. Dan jangan lupa ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, itu ibu kotanya kan sudah berubah, gitu kan ya. Dari Madinah kemudian menuju ke Kufah, Basrah, Persia, gitu. Sebetulnya sih yang namanya pengaruh dan mempengaruhi peradaban itu sudah biasa, tidak ada masalah. Yang penting kan kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abadan, gitu kan ya. Landasan utamanya Al-Qur'an As-Sunnah. Mau tempatnya itu di Damaskus atau tempatnya di Baghdad, di Kufah, atau sekarang ada di mana-mana, tidak ada masalah. Selama 2 pusaka itu dipegang, tidak akan pernah tersesat. Peradaban Islam tetap akan menjadi peradaban yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja tuh persoalannya. Coba ketika Islam datang ke Indonesia, peradaban Indonesia kayak apa? Ya, terjadi Islamisasi akhirnya, gitu kan ya. Nah, begitu datang ke India, budaya peradabannya sudah berbeda. Tapi kita coba bayangkan, kalau kita pergi ke luar negeri, kemana saja, yang sekalipun itu negerinya negara ateis misalnya, tapi ketika ketemu masjid dan bertemu dengan imam atau bertemu dengan jamaah, itu sebetulnya mereka masih berpegang dengan 2 hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Selama itu masih dipegang, insya Allah warnanya tetap 2 ini, gitu ya. Cukup ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah ini. Berarti Al-Asmaul Husna, Khuluqun Azim sebagai landasan awalnya, kemudian Ahsanut Taqwim sebagai bentuk karakternya. Dari Ahsanut Taqwim itulah manusia bisa menjadi khalifah fil ard. Bagaimana dia menjadi khalifah fil ard dalam menjalankan misinya, itu nanti di Al-Asmaul Husna. Demikian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.